Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati fillah, arsyadani wa arsyakumullah. Melanjutkan pembahasan ilmu tajwid kita. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang definisi tajwid atau pengertian tajwid. Tajwid secara bahasa artinya tahsin. At-tajwidu lughatan at-tahsin. Tahsin artinya memperbaiki. Jadi tajwid secara bahasa artinya memperbaiki. Secara istilah, tajwid adalah membaca Al-Quran dengan mengeluarkan setiap hurufnya sesuai tempat keluarnya, disertai dengan pemberian hak dan mustahaknya. Tajwid secara istilah adalah membaca Al-Quran dengan mengucapkan setiap hurufnya sesuai tempat keluarnya, disertai dengan pemberian hak dan mustahaknya. Jadi tajwid itu meliputi 3 hal. Satu, mengeluarkan setiap hurufnya sesuai tempat keluarnya. Yang ketiga adalah pemberian hak. Yang kedua adalah pemberian hak. Yang ketiga adalah pemberian mustahak. Hak yang dimaksud adalah hakul huruf. Mustahak juga sama. Mustahak yang dimaksud adalah mustahakul huruf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak ataupun hakul huruf. Hakul huruf maksudnya adalah sifatun asliyah. Sifat asli, sifat yang senantiasa melekat pada huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang kita kenal itu memiliki sifat-sifat asli, sifat-sifat yang senantiasa melekat atau ada pada huruf-huruf hijaiyah tersebut dan tidak bisa terpisahkan. Dan sifat-sifat asli ini para ulama menyebutnya dengan hakul huruf. Dan di antara sifat-sifat asli, sifatun asliyah ini adalah jahr, hamaz, syiddah, rokhawah, tawassut, isti'la, istifal dan lain sebagainya. Jumlahnya kurang lebih ada 17 sifat. Jadi sifat asli ini senantiasa melekat pada huruf, dan sifat asli ini disebut para ulama dengan hakul huruf. Jadi makna hakul huruf adalah sifatun asliyah, sifat asli yang senantiasa melekat pada huruf. Contohnya adalah hamz. Hamz itu artinya mengalirnya nafas atau terhembusnya angin pada pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 10. Fa, ha, tha, ha, sha, kha, so, sa, ka, ta. Jadi 10 huruf hijaiyah ini dia memiliki sifat hamz, punya sifat asli. Di antaranya adalah hamz, yaitu pengucapannya diiring dengan mengalirnya nafas. Maka pengucapan 10 huruf tersebut harus disertai dengan mengalirnya nafas. Kemudian makna mustahak huruf, makna mustahak atau mustahak huruf ada 2, yaitu yang pertama adalah sifat yang muncul disebabkan oleh sifat asli. Makna mustahak huruf yang pertama adalah sifat yang kemunculannya disebabkan oleh sifat asli. Di antaranya yaitu sifat tafkhim atau sifat tebal. Ini disebabkan oleh sifat asli, yaitu isti'la. Isti'la itu artinya terangkatnya pangkal lidah. Terangkatnya pangkal lidah ini menyebabkan suara huruf menjadi tebal. Nah, suara huruf yang menjadi tebal ini disebut dengan sifat tafkhim. Tebalnya huruf disebut dengan sifat tafkhim, dan sifat tafkhim ini disebabkan oleh sifat asli, yaitu isti'la, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Makna mustahak huruf yang kedua adalah sifatun aridhah. Sifatun aridhah adalah sifat yang munculnya kadang-kadang, munculnya hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Contohnya adalah nun sukun atau tanwin, atau kita ambil contoh nun sukun. Nun sukun itu terkadang dibaca dengan idhar atau idhar halqi ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi yang jumlahnya ada 6. Maka kalau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi yang jumlahnya ada 6, maka nun sukun dibaca jelas
pada makhrajnya. Contohnya nun sukun bertemu dengan hamzah, man amana, nun sukun bertemu dengan ain, min ainin aniyah, dan lain sebagainya. Kemudian nun sukun kalau bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah atau bil gunnah, maka nun sukunnya dibaca masuk ke huruf setelahnya. Contohnya nun sukun bertemu lam, man la jadi malla. Nun sukun masuk ke huruf lam. Min bertemu rabbihim jadi mir rabbihim. Nun sukunnya masuk ke huruf ra. Nah, jadi terkadang nun sukun dibaca idgham atau masuk ke huruf selanjutnya. Terkadang juga nun sukun dibaca ikhfa, samar-samar makhrajnya. Dia tidak masuk seperti idgham dan juga tidak idhar seperti tidak jelas seperti idhar. Contohnya adalah nun sukun bertemu dengan jim, man jaa, ya. Jadi bukan idhar, bukan man jaa, juga bukan idgham majjaa, tapi pertengahan antara idhar dan idgham disertai dengan gunnah. Man jaa, makhrajnya samar-samar, maka ini disebut dengan ikhfa hakiki. Nah, idhar, idgham, ikhfa ini adalah di antara contoh mustahak huruf. Makna mustahak huruf yang kedua yaitu sifat yang munculnya pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu nun sukun. Nun sukun itu sifatnya idhar kalau bertemu dengan huruf-huruf halqi, idhar halqi. Dia menjadi idgham kalau bertemu dengan lam, ra, dan huruf-huruf idgham yang lainnya. Dia dibaca samar ataupun ikhfa ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Maka sifat idhar, idgham, ikhfa ini adalah sifat aridah, sifat yang munculnya hanya pada kondisi-kondisi tertentu, dan ini adalah makna mustahak huruf yang kedua. Jadi makna mustahak huruf itu adalah yang pertama, sifat yang munculnya disebabkan oleh sifat asli, tafkhim disebabkan oleh isti'la contohnya. Kemudian makna mustahak huruf yang kedua adalah sifat aridah, sifat yang munculnya hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Maka dari sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita pahami berkaitan dengan definisi tajwid, pengertian tajwid. Tajwid secara bahasa artinya adalah memperbaiki, secara istilah adalah membaca Al-Quran dengan mengeluarkan setiap hurufnya sesuai dengan tempat keluarnya, sesuai makhrajnya, kemudian disertai dengan pemberian hak dan mustahaknya. Hak yaitu hakul huruf, sifat asli yang senantiasa melekat pada huruf. Kemudian mustahak huruf ada dua makna. Yang pertama adalah sifat yang munculnya disebabkan oleh sifat asli. Yang kedua adalah sifat yang munculnya hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja. Mungkin ini pembahasan kita berkaitan dengan definisi tajwid, pengertian tajwid. Semoga bisa kita pahami dan dipahami oleh para ikhwah semuanya dengan baik. Barakallahu fikum. Nastaghfiruka katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.